Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita mulai berdoa dulu, dipimpin ketua kelas. Silahkan Vero. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekretaris, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Siska dan Nabila. Siska dan Nabila, kenapa? Dua-duanya sakit. Baik anak-anak, mari kita berdoa untuk teman-teman kalian agar lekas sembuh dan cepat belajar lagi dengan kalian. Amin. Hari ini, pembahasan kita adalah mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah di antara kalian ada yang tahu landasan konstitusi yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya, Pak. Baik, ayo. Pasal 25A. Pasal 25A, bagaimana bunyinya? Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Baik, tepat sekali. Kasih aplaus buat Ayu. Kayaknya agar lebih semangat, bagaimana kalau kita nyanyiin lagu dari Sabang sampai Merauke? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. NKRI Harga mati, belajar PKN. asyik. Silakan duduk kembali, anak-anak. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, Bapak punya materi film nih buat kalian. Ya, kalian simak baik-baik ya. Apa ya hubungan antara tayangan itu dengan mempertahankan NKRI? Mungkin supaya tidak ada bangsa lain yang mengklaim budaya kita, seperti batik yang diklaim oleh Malaysia. Kamu tahu kan? Oh, Nah, videonya sudah selesai ya. Jadi sekarang waktunya kalian buat bertanya ataupun menyatakan pendapat. Dari kalian semua, ada yang mau bertanya atau menyatakan pendapat? Pak, bagaimana kondisi wilayah negara kita, baik di daratan, lautan, maupun udara? Pertanyaannya bagus. Kondisi lingkungan baik darat, laut, dan udara. Boleh ya, pertanyaannya bagus. Oh iya Pak, saya pernah baca di koran bahwa negara kita pernah bermasalah dengan Malaysia di Blok Ambalat. Apakah negara kita pernah bermasalah dengan negara lain selain Malaysia yang berkaitan dengan masalah perbatasan? Pertanyaannya juga cukup kritis, jadi saya boleh kasih kesempatan satu lagi deh. Pak, negara kita kan sangat kaya. Siapa ya Pak yang mengelola negara kita ini? Nah, pertanyaannya bagus, 3 pertanyaan bagus. Tapi saya nggak mau langsung jawab begitu aja. Saya pengennya kalian yang menjawab lewat diskusi kelompok. Kalian siap nggak? Siap. Siap? Siap. NKRI? Harga mati, PKN? asyik. Oke. Nah, sudah? Sudah semua? Nah, kalian sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Saya punya artikel yang menarik. Ya, kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ada 3 artikel di sini. Ada lembar kerjanya juga, lembar kerja siswa. Jadi setelah kalian amati bertiga artikel ini, kalian jawab lembar kerja siswanya. Gitu ya. Siap? Siap. Silakan ketua kelas, tolong bagikan. Iya, satu kelompok satu. Diisi, benar, diisi. Dibaca terus diisi. Nah, benar.
Jadi kan ini ada lembar yang paling mudah kayak Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kan. Kalimantan itu kan gampang. Sumatera Barat, Padang gitu. Iya sih. Dengan Malaysia paling banyak sih ya. Mungkin keyword itu pulau apa dan hasilnya gimana. Iya sih beneran dibaca ya. 10 menit saya rasa sudah cukup untuk tahapan pertama. Jadi saya masuk ke tahap yang kedua. Jadi kalian nanti saya bagi menjadi 3 topik besar sesuai dengan artikelnya masing-masing. Jadi nanti kelompok 1 itu membahas tentang artikel 1, duduknya di sebelah sini, di baris ini, di baris pertama. Di baris kedua membahas artikel yang kedua. Jadi kalian nanti masing-masing berkumpul dan mendiskusikan hasil informasi yang kalian dapatkan di kelompok kecil kalian masing-masing. Di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang kalian ada, berarti kalau nggak Jakarta, ya Jakarta Selatan. Ikan di Jakarta Utara. Halo. Jakarta aja. Dengan Australia ada nggak sengketa? Belum. Apa? Wilayah laut, iya, zona ekonomi eksklusif. Thailand yang masuk ke zona ekonomi kita gitu. Tapi kita nggak ketemu penyelesaiannya. Gitu. Oh, nggak apa-apa, kalian tulis saja. Baik, perhatikan anak-anak. Untuk tahapan kedua, saya rasa sudah cukup. Nah, kalian sekarang kembali lagi ke masing-masing kelompok semula. Ya, kelompok yang pertama tadi. Nah, anak-anak sekarang kalian masuk ke dalam tahapan yang ketiga. Saya minta dari hasil diskusi yang tadi telah kalian lakukan, kalian presentasikan. Saya pengen kelompok 1, 3, dan 9 ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang artikel 1. Yang kita lihat di artikelnya bahwa NKRI memiliki batasan-batasan dan mempunyai provinsi sebanyak 34 provinsi. Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya Medan. Provinsi Jambi dengan ibu kota Jambi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, Aulia di depan. Teman-teman, ada yang mau kasih tanggapan? Silakan. Saya mau bertanya kepada Aulia bagaimana proses perkembangan provinsi di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang yang semakin tahun mengalami jumlah peningkatan provinsi. Itu, terima kasih. Menurut saya karena dari pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia yang sifatnya sentralisasi akan dikembangkan lagi menjadi desentralisasi, yaitu pembentukan ibu kota baru seperti Banten. Tadinya kan kita nggak punya provinsi Banten, jadi sekarang kita punya provinsi Banten karena Banten ingin mendirikan kotanya sendiri, namanya Provinsi Banten. Provinsi Banten. Iya. Gitu. Jadi memang dibutuhkan pemerintahan karena memang tidak dirasakan sudah tidak cukup lagi, tidak memadai lagi dengan pemerintahan yang ada saat ini misalnya gitu. Nah, itu adalah faktor yang menyebabkan perluasan lagi terhadap provinsi, bukan hanya provinsi, kabupaten juga begitu. Ya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk artikel yang pertama dipresentasikan dengan baik. Beri aplaus sekali lagi. Terima kasih Aulia. Ya. Jadi demikian presentasi yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dengan luasnya batas di Indonesia ini banyak juga terjadinya konflik di negara kita. Jadi mungkin penyelesaian dari keseluruhannya adalah dari tegasnya pemerintah dalam menangani itu semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dilanjutkan untuk presentasi mengenai artikel yang ketiga. Silakan Mardiana. Tepuk tangan dulu buat Mardiana. Ya, silakan. Nah, sekarang saya ingin di antara kita menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Wah, Indah. Kesimpulannya, kita memiliki wilayah yang sangat luas dan berbatasan dengan negara lain. Baik,
Bagus, beri tepuk tangan dong. Ada yang mau kasih kesimpulan berikutnya? Kita juga harus menjaga wilayah kedaulatan NKRI dan melestarikan kekayaan alamnya agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, bagus. Kasih juga dong tepuk tangan buat Sofi. Jadi gini ya, hari ini kalian sudah melakukan diskusi dengan sangat baik. Saya apresiasi sekali sikap kalian, ketekunan kalian dalam menjalani pembelajaran pada hari ini. Dan saya dapat simpulkan bahwa kalian harus menjadi warga negara yang sadar akan kedaulatan negara kita. Setelah kita mengetahui negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan kita memiliki yel-yel negara kesatuan Republik Indonesia harga mati, berarti kalian sudah memiliki kesadaran paling tidak. Dan kalian harus melek itu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang status kewarganegaraan. Jadi kalian, saya tugaskan untuk mencari berbagai informasi, baik dari buku, artikel, maupun internet, mengenai landasan konstitusi kewarganegaraan. Jadi saya rasa cukup pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.